Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor keuangan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, ke-6 UNTR, ke-7 Doit, ke-8 Harum, ke-9 Bumi, ke-10 BRMS, dan terakhir SMMT. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup menguat 1,5% ke harga 2.690. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga batubara yang ditutup malah terkoreksi ya. 1,68% ya masih normal aja. Kalau masih di bawah 3-4% itu ya biasa aja, berarti masih aman selama berada di atas 300. Kalau dilihat dari teknikalnya, Indi sudah confirm sepertinya swing low di 2500 ya. Jadi harusnya ini valid, jangan sampai turun lagi dan jebol. Berarti kalau dia turun dan jebol berarti pola dead cat bond. Itu aja, simple kok sebenarnya trading ya. Dan kalau pertanyaannya apakah bisa spekulasi buy, ini baru aja dia di dekat resisten dan belum breakout. Kemarin breakout tapi gagal tutup di atasnya karena resistannya 2700 ya, naik turunnya itu 200 poin. Jadi lebih ke wait and see. Ketinggalan iya, harusnya kemarin nekat beli di 2600 sampai 2500 nih. Ini area belinya ya. Cut lossnya tipis saja. Yang penting jebol 2500 ya, 2% dari 2500 jual. Udah. Dan terlihat kalau Bapak Ibu beli di support bisa mantul ya. Memang ada yang beli di support gagal, ya bisa juga di 2700 misalnya dia turun jebol, pas beli di support tarik naikkan sedikit 3% turun lagi. Bisa juga seperti itu ya. Tapi memang biasanya saham uptrend itu dia itu paling mentok tuh 2 support di jebolnya terus ada pantulan. Kalau sampai 3 support jebol itu berarti ada peluang untuk downtrend ya. Biasanya seperti itu. Jadi seperti itu untuk Indi juga bisa ada indikasi nanti pola cup and handle area ini. Ini gambaran aja ya. Belum pasti juga. Yang pastinya Bapak Ibu lihat support resisten klasik aja. Bisa seperti ini gambarannya. Dan kebetulan di area 2400-2500 itu neckline ya, tapi harusnya dijaga lah ya. Nih, kalau kondisi seperti ini polanya udah terlihat, indikasinya ya jangan turun lagi dari 2500 berarti gagal. Dan jangan beli di area pertengahan seperti ini karena antara naik dan turun itu sama besar. Kalau Bapak Ibu mau risk reward seperti ini, boleh nggak ya? Boleh aja, nggak ada yang salah. Yang penting siap tuh. Cut loss-nya 9%, TP-nya 9%, risk reward-nya 1:1. Jadi seperti itu. Untuk ini kalau dilihat candle mingguannya bagus, cuman volume belum kuat ya, tapi candle hammer ya bagus. Kalau minggu depan dia bisa break 2800, jadi cuman naik 5% ya mungkin bisa ya. Kalau candle bulanannya setelah koreksi dia lanjut naik lagi, jadi ini sudah confirm breakout neckline 2200 nya, jadi arahnya harusnya bisa sampai tuh 3000 lagi terdekat dan ini 3400. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua ada Adro yang ditutup menguat 5,36% ke harga 3340. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Adro juga ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro juga bagus. Yang waktu itu gambaran saya ya kemungkinan besar area 3050 sampai 3100 itu area pantulannya karena itu dulunya juga adalah support kuat dan berapa kali di reject. Dan ini ada pola pattern flag ya. Ini hapus saja, taruh sini, dan ini tiangnya dia breakout. Targetnya masih sama 3600 3800. Kalau tiangnya ini harusnya bisa sampai 4000 nih Adro ya. Dan Adro juga sudah all time high, jadi menarik lah untuk diperhatikan ya. Cuman kalau baru belum masuk ya udah terlalu tinggi ya. Untuk saat ini bisa aja dia nanti gagal lewat 3350-nya, dia konsolidasi. Range-nya ini udah nggak ideal kalau saya ya baru beli ya. Tapi apakah bisa profit? Bisa, tapi harus siap itu risknya kan. Yang dilihat trading itu risk dulu. Sudah risknya tahu, udah kecil, gimana rewardnya bagus gak? Kalau bagus udah baru masuk. Kalau seperti ini kan risknya lebih besar dari reward. Memang kalau ditargetkan dari tiang benderanya ini ya bisa sampai 4000, tapi apakah mungkin sampai sana? Nah jadi seperti itu ya. Untuk Adro volume juga meningkat. Kalau dilihat candle bulanannya terus membuat candle hijau ya. Jadi belum ada candle merah. Ini menurut saya juga rawan. Tapi kalau dia volume makin meningkat ya masih aman ya. Ya bisa aja sell in may go away itu terjadi di Adro, nanti dia membuat swing low. Kalau candle mingguannya dia membentuk candle bullish engulfing ya. Candle minggu ini menutup penuh candle minggu kemarin.
tetap menurut saya juga ada peluang untuk lanjut, tapi lanjut terbatas, mungkin dia bisa naik ke 3.500 sampai 3.600 itu terus membuat swing low-nya lagi dan bisa jadi di konsolidasi area ini. Supportnya 3.200, resistannya 3.600, tektokan di area ini. Ini kan sebelumnya di sini dia konsolidasi, habis itu naik lagi satu. Nah, bisa seperti itu juga pergerakan Adro ya. Jadi menarik kah untuk Adro? Ya menarik. Cuman kalau baru beli harga sekarang, atur aja bagaimana strateginya karena masih berpeluang untuk naik terbatas. Mungkin 3.600, 3.700 karena perkiraan saya kalau melihat dari foreign flow dan juga saham-saham big cap LQ45 itu banyak yang ditarik di minggu ini dan minggu kemarin, inflow juga masih besar, kemungkinan tetap ya tanggal 9 sampai 15 pembukaan market seminggu ke depan itu masih bisa ada tarikan ke atas. Ini yang perlu diperhatikan itu setelah tanggal 15, tanggal 20 ke atas. Lihat kalau memang ada swing low dia terus koreksi ya bisa di situ nanti sell on mega away-nya ya. Apakah berlanjut ke Juni? Bisa jadi juga ya. Siapa tahu ya. History nggak selalu harus sama. Karena keseringannya merah bisa aja 2022 hijau. Tapi terus Juni baru tuh koreksinya ya. Karena ISG harus koreksi. Kenapa harus koreksi? Karena dia udah naik tinggi dan belum membuat swing low-nya. Harusnya kan dia ada swing low-nya. Ini kalau lihat gambaran ini kan. Ini dia konsol terus swing low. Ya harusnya bisa ke 7.100, 6.900 itu. Biar dapat barang di harga murah lagi ya untuk big cap. Jadi seperti itu. Untuk Adro peluangnya masih bisa naik 3.500, 3.600 tuh ada peluang ke situ seminggu ke depannya pas open market. Jadi seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga ada ADMR yang ditutup menguat 2,24% ke harga 2.730. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya masih ada akumulasi di ADMR. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR mantul dan gagal lewat 2.800. Apakah akan terus naik? Dengan kondisi seperti ini bisa jadi ini swing low-nya dan ya kuncinya dia break 2.800 baru menguji all time high-nya lagi di area 3.160. Selama belum bisa lewat ya bisa konsolidasi area ini. Apakah bisa beli di harga sini? Tergantung masing-masing. Kalau saya udah nggak ideal, terlambat. Harusnya beli itu di 2.200 atau beli buy on breakout ini 2.400. Kalau udah di atas ini udah terlalu tinggi ya. Memang bisa naik, cuman yang dilihat itu resikonya, risknya, cut loss-nya. Kalau nggak pakai cut loss, boleh beli di harga apa aja. Yang penting siap nggak pakai cut loss. Itu aja. Jadi seperti itu. Untuk ADMR peluangnya ya masih bisa naik, cuman kemungkinan naik terbatas lagi ya. Karena udah di area cukup tinggi ini, dekat resisten maksudnya. Langsung saja ke saham keempat ada PTBA yang ditutup menguat 3,24% ke harga 3.820. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga bagus. Dia membuat swing low-nya di 3.600 dan mantul dan dia juga tutup di harga tertingginya. Berarti ada peluang untuk ke 4.000 seminggu ke depan ya. Jadi open market tanggal 9 sampai tanggal 13 itu kemungkinan tetap PTBA ada peluang ke 4.000 ya. Dari harga sekarang ya bisa naik sekitar 180 poin. Jadi bisa naik sekitar 5%-an lebih ya. Semoga aja tercapai karena memang bagus, volume juga meningkat, MACD juga hampir golden cross dan dia breakout dari pola pattern flag-nya ini. Kalau ditarik tiangnya bisa seperti ini ya. Bahkan dia bisa ke 4.300 dan juga PTBA ini pernah di harga 5.050. Jadi menarikkah untuk PTBA? Ya PTBA menarik. Dia juga berhasil breakout dari resisten semenjak 2019 itu ya. Nih, ya udah ini proses naik, harusnya naiknya lebih tinggi. Tapi ya dalam pergerakan saham itu ada naik turunnya. Cari best price-nya, best buy-nya ya. Ya kita ngikutin aja, dia turun kita cari di bawah area mana dia akan ada pantulan, baru beli, nanti jual di area-area resisten. Jangan kejar harga. Kalau saya seperti itu ya. Jadi seperti itu, apakah bisa beli di harga sekarang? Ya kalau saya juga udah ketinggalan, harusnya beli itu di area 2.650 waktu dia lagi di area support ini kan terlihat tuh. Kalau Bapak Ibu fokus ya beli di support ya jarang kalau cut loss, coba aja ya. Memang ada sekali dua kali cut loss tapi win rate-nya harusnya lebih bagus. Kalau fokus saja beli di support, sahamnya lagi uptrend udah. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham kelima ada ITMG yang ditutup menguat 4,79% ke harga 28.400. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di
ITMG. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG juga open gap up dan dividennya kembali ditutup lagi, tapi ada membuat gap di bawah. Apakah ada peluang ditutup? Sepertinya tetap ada peluang ditutup ya, karena kemungkinan ITMG ini masih konsolidasi. Range-nya itu 29.000 resisten dan supportnya 26.000. Jadi memang kelihatan dia breakout neckline-nya ini. Cuman kalau saya ya, kalau nekat beli ya out aja kalau dia jebol 28.000-nya ini. Berarti turun ke bawah lagi. Jadi seperti itu ya. Kalau mau beli ya memang harusnya di area-area bawah ini. Ini kan berapa kali di reject terus. Di reject ya beli. Cut loss kalau dia jebol itu udah sesimpel itu sebenarnya kan. Cuman psikologis biasanya takut. Padahal ITMG udah di area support dan juga dia lagi uptrend. Biasanya ya dijaga support. Dan terlihat juga dia naik dengan volume besar ya. Apakah masih bisa naik? Harusnya masih bisa uji 29.000. Cuman jangan beli lalu di 29.000 ya. Mau kemana? Mau ditarik 30.000? Iya kalau ditarik. Tapi kalau dia malah ada yang profit taking, yang beli dari bawah ya sayang kan. Jangan dibiasakan lah kalau beli lagi tinggi. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham ke-6. Ada UNTR yang ditutup menguat 4,75% ke harga 30.275. Kalau dilihat transaksi asing juga net buy. Nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari box summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini cukup luar biasa juga ya. Open gap up-nya sangat menganga, tapi dia membentuk candle bisa dibilang hammer terbalik ya. Harusnya bagus, tapi takutnya dia nutup gap. Ada peluang nggak nutup gap? Sepertinya ada peluang. Kalau ternyata Senin open market dia merah, itu peluang nutup gap. Tapi kalau lanjut naik lagi bisa ditinggal untuk sementara, dan target kenaikannya itu 34.000 sampai 35.000 menguji neckline-nya ini untuk UNTR ya hari ini. Jadi bagus nih kalau dia mampu breakout ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, dia membentuk candle bullish angle pink menutup penuh ya, dan memang di reject tuh area resisten semenjak 2019. 3 tahun yang lalu dia breakout ya. Ya harusnya ini proses naik, cuman naik pelan juga ya, nggak langsung cepat. Kalau dilihat dari candle bulanan bagus nih. Dia berhasil breakout juga dan tutup di harga tertingginya semenjak November 2018, 4 tahun yang lalu dia bisa tutup dan volume juga meningkat. Ya sepertinya itu tuh lanjut naik harusnya. Dia itu ke 32.000 terdekat sampai 34.000. Itu sangat berpeluang ya. Tapi kalau dilihat candle bulanan, dia udah 5 bulan membuat candle hijau, belum ada candle merah. Kalau melihat history sebelumnya, ya setelah 5 bulan biasanya ada candle koreksi ya, candle merah. Bisa jadi di bulan Mei dia koreksi. Cuman tren jangka pendeknya bisa aja dia naik dulu 32.000, 34.000 baru tuh dibawa turun sampai nutup gapnya ya. Bisa seperti itu skenarionya, karena kalau baru beli di harga sekarang memang rawan antara dibawa naik dan turun. Karena ini udah area tinggi, mending beli di bawah sini karena risknya lebih kecil. Kalau beli di 28.000 paling cut loss-nya di bawah 27.000 ya. Dan ternyata ditarik naik kan lumayan tuh. 9% dalam 3 hari. Belinya pas di support aja. Jadi seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-7 ada Doit yang ditutup di harga 545 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit juga membuat candle ini hammer terbalik shooting star ya. Karena ini baru aja dia breakout, tapi malah membuat candle yang kurang bagus. Tapi bisa di reject asalkan Senin nanti langsung rebound lagi. Minimal tutup di harga 565 ke atas ya. Itu bisa jadi ini swing low-nya. Pokoknya untuk Doit jangan turun lagi dari 500. Itu kunci Doit ya. Tapi kalau baru beli di harga sekarang, hitung aja risk reward-nya. Kalau mau cut loss di bawah 500 ya silakan buy dengan targetnya ke 600 ya, karena itu area konsolidasinya. Dan ya sepertinya memang ini swing low-nya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari area ini, dia itu mantul dari golden ratio-nya 0,618 ya di 485. Jadi ini menarik juga untuk Doit, tapi konfirmasinya Senin harus langsung hijau, minimal tutup di 565. Jadi seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-8 ada Harum yang ditutup menguat 0,21% ke harga 11.525. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum masih belum aman ya, tapi risknya kecil nih. Kalau mau spec buy ya tinggal cut loss kalau dijebol 11.000 itu aja.
Kalau dia tutup di bawah itu ya udah out dulu aja. Kalau dilihat Arum ini tetap ada peluang rebound ya. Tapi kalau mau bagus ya Senin harus bisa tutup minimal di 11.800 dan bagusnya lagi ya sampai 12.000 itulah. Dia tutup di atas itu ada peluang seminggu ke depannya lanjut naik sampai 13.000. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Apakah menarik ini? Ya menarik kalau mau karena dia lagi konsolidasi nih. Risk rewardnya bisa seperti ini. Kalau ke bawah terlalu dalam. Pokoknya exit aja kalau dia jebol 11.000. Target profit minimal itu 12.400 sampai 13.000 ya. Risk rewardnya 1/1,5 sampai 1/3. Jadi seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham ke-9 ada Bumi yang ditutup di harga 56 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari bokot samarinya Bumi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi kemana arahnya? Ya belum bagus selama di bawah 58. Dia harus tutup minimal 58. Kalau mau bagus itu 60. Selama di bawah itu ya hindari dulu lah. Kalaupun Bapak Ibu mau trading cepat, pokoknya dia jebol 53 tuh bisa jual di 52 ya. Cuman ini area-area risk karena dekat 50. Kalau mau bagus ya nunggu dia kembali ke 60 itu ya. Kemarin saya beli di area 60 udah profit tipis 34% ya jual. Sekarang saya hindari lagi ya. Pokoknya saya akan beli kalau udah di atas 60 lagi. Ini kalau dihapus ya. Kalau dilihat kan neckline-nya itu ada di area 60 ini. Supportnya ya support tidurnya, support kuatnya ya 50. Bis apakah mampu tetap hot di 50? Takutnya di bawah tidur. Saya biasanya kalaupun nekat beli di area 54, 55 ini ya tutup di 53 saya out dulu. Atau 52 saya toleransi out daripada saya belum pasti naik. Dan dekat dengan 50 itu risknya besar loh. Kalau beli di bawah 54 nih risknya besar. Memang turunnya cuma 8% aja. Profitnya lebih besar kan bisa 10, 20, 30. Cuman dibawa tidur itu resiko terbesarnya untuk Bumi. Jadi seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham 10 ada BRMS yang ditutup menguat 1,81% ke harga 224. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari bokot samarinya BRMS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS juga masih bagus, masih nanjak ya. Dia mantul dari 200 ya. Yang waktu itu saya bilang kan ya kalau mau beli ya jaga aja di daerah 200. Itu potensi ada pantulan karena itu harga psikologis untuk perubahan praksi harga dan dia mantul tapi sayangnya dia selalu reject area resisten ya. Memang dia ini tutup di atas resisten 220 teman volumenya nggak kuat. Takutnya malah candle merah, tapi tergantung market nih. Kalau Koaldi itu bawa naik ya bisa naik juga. Nah daripada Bumi ya mending BRMS juga di atas 200 ya masih aman harusnya, masih bisa lah di trading kan. Jadi kalaupun harus cut loss ya cut loss juga, nggak sampai bisa dibawa tidur. Jadi seperti itu untuk BRMS. Kalau dilihat candle weekly-nya, candlenya hijau ya, bagus nih. Setelah 2 hari koreksi volume kecil, terus dia mantul dengan candle hijau. Kalau bulanannya tapi candlenya hammer terbalik ya. Kalau kondisi seperti ini ya support kuatnya itu bukan di 200 sebenarnya, di 160 karena itu neckline. Kalau saya beli di 200 terus dia jebol 200 dan berharap ada pantulan di 160, enggak seperti itu juga tekniknya ya. Ya harus jual dulu. Dari 200 ke 160 itu 40 poin, itu turunnya hampir 20% kan. Saya sih exit. Jadi seperti itu untuk BRMS, lebih ke wait and see dulu. Kalaupun nekat beli buy on breakout di harga 224 nih, pokoknya kalau dia tutupannya di bawah 220 ya udah exit dulu karena ada berpeluang turun lagi ke 200. Jadi seperti itu untuk BRMS. SMMT yang ditutup menguat 0,38% ke harga 1.300. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari bokot samarinya SMMT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMMT lagi konsolidasi dan bertahan di area 1300. Cuman ini area-area resisten ya. Takutnya dia candle merah tuh ke area 1200 ini. Memang lagi uptrend ya. Kalau harga tertingginya dia masih pernah di harga 2000. Jadi apakah mungkin ke sana? Bisa jadi ya. Cuman kurang ideal kalau baru beli di harga 1300. Areanya itu bagus beli itu 1200 ini. Karena kalau terlihat kan SMMT itu lagi konsolidasi area ini. Nah, jadi belinya di support aja. Kalau harga seperti ini ya jangan dulu, wait and see aja. Karena resikonya kalau dia ternyata merah itu jauh dari support. Jadi seperti itu ya. Atau beli buy on breakout di titik-titik mana. Kalau dia bisa break gitu dengan bisa lari kencang ya udah ikutan beli juga. Cuman harus lihat juga bid over, lihat bagaimana market saat berjalan. Seperti itu untuk SMMT. Langsung ke saham terakhir lagi ada Toba yang ditutup
terkoreksi 1,83% ke harga 1070. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker summary-nya, Toba hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toba ini belum kemana-mana dan menurut saya malah peluangnya itu bisa turun karena kenapa dia gagal lewat 1100. Memang koreksinya belum kecil ya. Kuncinya ya Senin harus kembali rebound. Kalau dia candle merah lagi sangat berpeluang uji kembali support 1000. Kalau sampai tutup di bawah 1000 itu target ke area sini lagi. Dia naik turunnya kan 100 poin. Jadi targetnya ke 900 dan ini kan dia lagi downtrend. Jadi ya harus siap-siap juga, harus disiplin cut loss kalau di saham downtrend. Memang di candle weekly-nya dia membentuk candle hammer ya. Ya harus dikonfirmasi hijau. Kalau nggak hijau nggak valid lagi. Kalau di candle bulanannya dia candle doji ya. Telah 3 hari terus turun ya. Ini bisa juga dibilang distribusi. Saat dia naik volumenya kecil-kecil aja nih. Tapi habis itu pas saat dia candle merah volumenya ini besar-besar ya. Apakah ini distribusi? Ya bisa jadi ya. Ini dia kerek kan naiknya volume kecil-kecil nih. Pas coba turun volumenya meningkat signifikan. Ya hindarilah kalau udah Toba harus disiplin cut loss karena ini trennya lagi turun ya untuk Toba. Jadi seperti itu. Untuk Toba cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya ada di belakang. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, nanti saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli scalping ya. Dan juga ada grup nanti free dan akan diupdate setiap hari. Bagaimana ada teknik baru juga nggak ada lagi kelas-kelas tambahan, semuanya diupdate di grup ya. Dan grupnya 2 arah. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.